Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Nazla, mahasiswi Administrasi Publik Fisip Untirta dengan NIM 666124029. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis pribadi saya dari hasil analisis SWOT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang telah saya kerjakan bersama teman-teman saya. Nah, jadi pertama-tama saya ingin mengenalkan kepada kalian semua tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang atau yang disingkat Dindikbud Kota Serang ini adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Serang yang mengemban tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, dalam fungsinya ini, Dindikbud itu bertanggung jawab mengelola dan membina jenjang pendidikan melalui dari pendidikan sekolah dasar atau SD hingga pendidikan SMP. Nah, lingkup kerjanya itu mencakup penyusunan kebijakan, pengelolaan kurikulum, penataan kelembagaan, pembinaan guru, dan tenaga kependidikan. Nah, selain itu, Dindikbud juga berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, termasuk pengelolaan cagar budaya, museum, serta pembinaan kesenian dan tradisi lokal. Dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta melindungi dan mengembangkan seni budaya di Kota Serang. Pada tabel IFAS, di sini menilai kondisi internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Skor total IFAS yang didapat adalah 2,28, yakni di bawah nilai 2,5. Nah, angka ini menunjukkan bahwa secara internal kelemahannya itu sedikit lebih dominan daripada kekuatannya. Nah, karena kelemahan utamanya ada di SDM dan infrastruktur, menurut saya ini merupakan masalah mendasar yang harus segera untuk diperbaiki. Sangat percuma apabila suatu instansi memiliki regulasi yang bagus tapi ketika implementasinya kurang seperti itu. Nah, kemudian pada tabel EVAS di sini itu menilai faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Skor total EVAS yang didapat adalah 2,34, yakni di bawah 2,5. Nah, angka ini menunjukkan bahwa secara eksternal ancaman bisa jadi sedikit lebih dominan daripada peluang itu sendiri. Nah, ancaman kesenjangan kualitas ini sejalan dengan kelemahan internal, yaitu SDM. Pertumbuhan penduduknya juga menjadi tantangan, di mana artinya kebutuhan sarana dan guru ataupun SDM akan terus meningkat seperti itu. Nah, dari total skor IPAS dan EVAS tersebut didapatkan hasil posisi strategis kuadran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, yakni berada pada kuadran 1 yang bernama growth atau pertumbuhan. Walaupun skor IPAS dan skor EVAS dua-duanya di bawah nilai 2,5, posisi akhirnya tetap berada di kuadran 1. Dan apabila berada di kuadran 1, strategi yang paling tepat untuk dilakukan adalah strategi agresif, yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Nah, menurut saya posisinya memang berada di kuadran 1, tetapi letaknya itu dekat garis tengah atau berdekatan dengan sumbu Y. Ini menunjukkan bahwa dinas berada di posisi yang secara keseluruhan kuat, tapi tetap harus waspada karena ancaman dan kelemahan itu masih signifikan. Strategi SO yang diusulkan itu logis, karena memanfaatkan kekuatan internal seperti dana atau bahkan regulasi untuk mengambil peluang eksternal seperti itu.
Nah, selanjutnya pada matriks SWOT, di sini merumuskan strategi spesifik dari kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Fokus utamanya ada pada strategi SO, yaitu akselerasi penyerapan DAK dan APBD, serta komitmen matching fund 20% untuk sarana. Prioritasnya pada strategi SO sejalan dengan kuadran 1, namun strategi ST yang memiliki skor tertinggi menunjukkan bahwa mereka harus menggunakan kekuatan regulasi untuk menghadapi ancaman kesenjangan kualitas dengan guru, yang mana ini sangat penting dan realistis seperti itu. Nah, pada implementasi di sini memuat rencana aksi nyata atau program berdasarkan strategi SWOT yang telah disusun dan siapa-siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Menurut saya rencana ini sudah komprehensif, dengan strategi SO bertujuan untuk kemajuan, sementara strategi WO bertujuan untuk memperbaiki dasar atau masalah utama. Dan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah implementasi WO dengan berfokus pada sarana prasarana dan pemerataan guru, karena hal tersebut adalah akar dari kelemahan internal seperti itu. Terakhir yaitu balance scorecard Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang. Nah, BSC ini menunjukkan 4 perspektif utama yang digunakan dinas untuk mengukur kinerja, lengkap dengan fokus, target, pencapaian saat ini. Pada poin yang pertama, yaitu learning and growth dengan angka 80%. Angka ini cukup baik, tapi ini merupakan perspektif krusial karena guru yang kompeten merupakan kunci. Dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan kualifikasi guru, menurut saya adalah langkah yang sangat tepat untuk menjawab tantangan dari kualitas pendidikan. Yang kedua, yaitu internal proses dengan angka 75%. Angka 75% ini menurut saya agak rendah untuk proses internal itu sendiri. Padahal hal ini berkaitan dengan efisiensi. Seperti data dapodik real time yang sangat penting apabila datanya lambat atau salah. Kebijakan di atas, misalnya alokasi guru atau dana, juga pasti akan meleset. Serta kecepatan pelayanan administrasi juga menentukan kepuasan guru dan sekolah. Yang ketiga, yaitu customer atau stakeholder dengan angka 70%. Angka 70% ini merupakan yang terendah, dan ini menunjukkan ada masalah di sisi layanan atau persepsi publik. Apabila rendah, ini bisa jadi lampu kuning. Dengan kemitraan dengan DUDI adalah kunci, terutama untuk SMK atau pendidikan vokasi. Kepuasan publik, karena kepuasan publik merupakan cerminan dari seluruh kerja dinas seperti itu. Dan yang terakhir yaitu finansial dengan angka 85%. Nah, angka ini itu merupakan angka tertinggi, yang berarti dinas cukup rapi dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Penyerapan anggaran yang tinggi juga bagus, asalkan kualitas belanjanya misalnya untuk sarana juga terjamin. Dengan opini BPK yang baik adalah indikator dari integritas. Jadi secara keseluruhan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ini memiliki roadmap yang jelas melalui balance scorecard ini. Angka tertinggi berada di finansial dengan 85% dan learning and growth dengan angka 80%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bagus dalam mengurus keuangan dan memiliki komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusianya. Namun ada area yang perlu diperhatikan, seperti customer atau stakeholder dengan angka 70%, serta internal proses dengan 75%. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa meskipun guru dilatih dan uang dikelola dengan baik, efisiensi kerja internal dan dampak akhirnya seperti kepuasan publik atau siswanya
masih belum optimal. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang harus meningkatkan proses internal, khususnya dengan akurasi data, karena proses yang flawless akan secara otomatis meningkatkan kepuasan publik atau klien, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.